Halo teman-teman, ini merupakan rangkaian dari alat HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan, memurnikan, menghitung kadar analit secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis dengan padatan sebagai fase diam dan cairan sebagai fase gerak untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat dengan penggunaan tekanan tinggi. Kromatogram yang dihasilkan akan diubah menjadi kadar sampel dengan membandingkan luas area puncak. Ini adalah wadah fase gerak dari HPLC water tipe 1525, di mana menggunakan kaca tertentu sehingga bersifat inert. Kemudian dapat menampung fase gerak 500 ml sampai 1 liter. Di sini terdapat dua wadah fase gerak, di mana nanti akan dicampurkan dengan menggunakan HPLC water dengan perbandingan yang telah ditentukan. Yang akan dijelaskan adalah pompa, di mana HPLC water tipe 1525 memiliki dua pompa, yaitu pompa A dan pompa B, di mana pompa A akan menarik eluen dari wadah fase gerak A dan pompa B akan menarik eluen dari wadah fase gerak B. Kemudian, eluen yang telah ditarik menggunakan pompa tadi akan mengalami proses pencampuran dan akan dialirkan menuju injektor. Ini merupakan tempat untuk menyisihkan sampel, di mana biasanya sampel diinjeksikan menggunakan sirip berbahan kaca yang memiliki volume 25 mikroliter. Dan biasanya sampel diinjeksikan 20 mikroliter. Mula-mula injektor dalam posisi load, kemudian masukkan dan diinjekkan. Nah, setelah ada perintah untuk penginjekan, kemudian diputar di posisi ini. Dan setelah selesai, kembalikan ke posisi semula. Setelah sampel diinjeksikan, kemudian sampel dan eluen akan dialihkan menuju kolom, di mana kolom yang dipakai ialah Agilent tipe C18. Kolom ini bersifat non-polar. Setelah komponen terpisah, kemudian komponen sampel akan dideteksi menggunakan detektor untuk mendeteksi adanya komponen pada panjang gelombang UV atau 200-400 nanometer. Sampel yang melalui detektor selanjutnya akan dibuang ke saluran pembuangan. Detektor akan memberikan sinyal yang akan diproses recorder, kemudian HPLC ini telah terhubung dengan komputer, di mana data dan pemrosesan dapat langsung dilakukan di komputer. Sebelum mengoperasikan HPLC, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah penyiapan sampel dan fase gerak. Timbang sejumlah sampel lalu larutkan ke dalam fase gerak dengan menggunakan labu ukur. Sampel terlebih dahulu disaring dengan menggunakan penyaring PTFE atau penyaring nilon. Begitu juga dengan fase gerak. Lalu selanjutnya fase gerak dimasukkan ke dalam sonikator untuk menghilangkan gelembung udara. Setelah siap, lalu dimasukkan ke dalam reservoir. Lalu selanjutnya atur HPLC dengan menggunakan aplikasi yang terhubung di komputer. Pertama, atur aliran pompanya. Lalu atur komposisi fase geraknya dan klik download untuk menyimpan pengaturan tersebut. Selanjutnya, hidupkan lampu detektor dan atur panjang gelombang HPLC, lalu tekan download. Selanjutnya, tekan batch processing dan masukkan identitas dari sampel. Selanjutnya, tekan method file untuk memasukkan data yang tadi kita sudah download. Tekan data file untuk memilih lokasi mana yang akan menjadi tempat hasil dari HPLC. Selanjutnya, kita isi volume injeksi untuk mengatur berapa banyak sampel yang akan diinjeksikan. Setelah semuanya diatur, kita klik batch start, lalu tekan tombol start dan yes.
Setelah muncul perintah untuk memasukkan sampel, siapkan sampel dengan memasukkannya ke dalam spuit. Jika terdapat gelembung udara, maka harus kita hilangkan dengan cara dikeluarkan. Putar injektor ke arah load, lalu masukkan sampel pada injektor secara perlahan. Tutup injektor dengan memutarnya ke arah semula. Lalu, alat otomatis akan membaca sampel yang kita masukkan. Tunggu sampai monitor menampilkan peak atau puncak dari sampel yang kita analisis. Ini merupakan hasil peak atau puncak yang terbentuk. Kemudian kita bisa melihat retention time yang berada di tabel. Di sana tertera peak terbentuk di menit keberapa, berapa luas area peaknya, tinggi puncak atau peak, dan persen peaknya. Fase gerak dialirkan menuju kolom. Dengan bantuan pompa, sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak menuju kolom. Terjadi pemisahan senyawa-senyawa dalam kolom berdasarkan perbedaan kepolaran. Senyawa yang berinteraksi dengan fase diam akan lebih lama keluar dari kolom dan sebaliknya. Senyawa yang keluar dari kolom akan masuk ke detektor mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom. Detektor yang mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom memberikan sinyal elektronik pada pengolah data ditampilkan output visual hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Parameter kalibrasi HPLC antara lain akurasi laju alir, akurasi injektor, presisi sistem, akurasi panjang gelombang, linearitas detektor, linearitas injektor, dan akurasi suhu oven. Di sini kita akan membahas 4 parameter kalibrasi HPLC, yaitu akurasi laju alir, akurasi injektor, presisi sistem, dan linearitas detektor. Akurasi laju alir. Isi tabung pelarut dengan Aquades khusus HPLC. Atur laju aliran ke 0,5 mili per menit. Tunggu sekitar 15 menit untuk menstabilkan sistem dan memastikan bahwa tekanan stabil. Siapkan labu ukur 10 ml untuk menampung larutan yang keluar. Hentikan stopwatch ketika larutan mencapai tanda 10 ml pada labu ukur. Catat waktu yang dibutuhkan sebagai waktu pengamatan. Ulangi untuk aliran 1 dan 2 ml per menit. Waktu teori sama dengan volume akhir dibagi laju alir yang disetting di HPLC. Keperterimaan dari akurasi laju alir yaitu selisih waktu teori dan pengamatan plus minus 2%, di mana selisih waktu ini dicari dari waktu teori dikurangi waktu pengamatan dibagi waktu teori dikali 100%. Akurasi injektor. Isi vial dengan Aquades khusus HPLC dan tutup vial dengan benar. Timbang vial dan catat beratnya sebagai W1.
Tempatkan vial dalam sistem kromatografi dan lakukan 6 kali injeksi, 1 kali injeksi 50 mikroliter. Setelah itu, timbang vial lagi dan catat beratnya sebagai W2. Cari volume rata-rata injeksi dengan cara W1 dikurangi W2 dibagi 6, di mana 6 adalah 6 kali pengulangan injeksi selanjutnya dibagi dengan rho atau densitas dari larutan. Rho aqueous yang digunakan pada akurasi injektor secara teori yaitu 1 gram per mili atau 1 miligram per mikroliter. Keperterimaan dari akurasi injektor yaitu volume rata-rata injektor sebesar 50 plus minus 1 mikroliter. Presisi sistem. Injeksikan larutan standar dengan konsentrasi tertentu. Catat waktu retensi dan luas area puncaknya. Lakukan 6 kali pengulangan. Hitung RSD di mana X adalah waktu retensi dan juga X pada luas area puncak dan N adalah jumlah pengulangan. Syarat keperterimaan presisi sistem yaitu persen RSD untuk waktu retensi maupun area puncak harus lebih kecil dari 1%. Yang terakhir, linearitas detektor. Injeksikan larutan standar dengan berbagai konsentrasi, catat luas area puncak, buat grafik hubungan antara konsentrasi dan luas area puncak, di mana X atau sumbu X merupakan konsentrasi standar dan luas area sebagai sumbu Y. Plot grafik linearnya, cari persamaan regresi linear Y sama dengan AX plus B dengan nilai R kuadrat 0,99. Syarat keperterimaan linearitas detektor yaitu koefisien regresi atau R kuadrat harus lebih besar dari sama dengan 0,99.